Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Skema baru pensiun ASN ubah gaji jadi pesangon dan hapus hutang bank. Pilihan menguntungkan untuk masa depan pensiun yang lebih baik. Pengelolaan dana pensiun merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin kesejahteraan aparatur sipil negara ASN di masa purna tugas. Saat ini pemerintah sedang mengembangkan skema baru yang lebih fleksibel dan menguntungkan dibanding model sebelumnya. Simak informasi berbagai opsi skema pensiun, manfaat, dan perbandingan dengan alternatif lain seperti dana pensiun, lembaga keuangan DPLK. Keunggulan skema baru dana pensiun ASN. Skema baru ini menawarkan 2 opsi utama bagi ASN, pencairan sekaligus atau anuitas bulanan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pencairan sekaligus. Dalam opsi ini, ASN dapat mencairkan seluruh dana pensiun sekaligus saat memasuki masa pensiun. Sebagai contoh, jika total dana yang terkumpul mencapai 117 juta, ASN dapat menggunakannya untuk modal, usaha, atau kebutuhan lainnya. Namun, opsi ini tidak memberikan perlindungan tambahan, seperti santunan meninggal dunia atau proteksi jiwa. Yang kedua, anuitas bulanan. Jika memilih anuitas bulanan, dana pensiun akan dicairkan dalam bentuk pembayaran rutin hingga usia 85 tahun. Sebagai gambaran, dari total dana 117 juta, ASN akan menerima sekitar 399.000 per bulan. Jika ASN meninggal sebelum usia tersebut, sisa dana akan diberikan kepada ahli waris. Opsi ini juga mencakup santunan meninggal dunia sebesar 10 juta. Skema baru ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan ASN. Selain itu, terdapat proteksi tambahan seperti yang pertama, santunan meninggal dunia. Jika ASN meninggal dunia sebelum dana pensiun habis, ahli waris tetap mendapatkan santunan. Yang kedua, proteksi jiwa dan penyakit kritis. Dalam situasi darurat seperti penyakit kritis, terdapat perlindungan finansial. Pemerintah mendorong ASN untuk memilih program dana pensiun taspen dibanding alternatif lain, seperti DPLK atau menabung di bank. Dikutip dari channel YouTube Alpha Creator, pada hari Jumat 24 Januari 2025. Berikut keunggulannya. Yang pertama, pengembangan dana lebih tinggi. Dana yang dikelola taspen memiliki tingkat pengembangan minimal setara deposito di 3 bank pemerintah, BNI, Mandiri, dan BRI. Ini memberikan hasil lebih maksimal dibanding tabungan biasa. Yang kedua, tidak dikenakan pajak. Pencairan dana pensiun melalui taspen tidak dikenakan pajak, berbeda dengan produk DPLK yang umumnya terkena pajak jika jumlahnya melebihi batas tertentu. Yang ketiga, proteksi tambahan. Program taspen mencakup perlindungan jiwa dan penyakit kritis yang tidak dimiliki oleh DPLK atau tabungan biasa. Yang keempat, kemudahan pencairan. Dana pensiun di taspen dapat dicairkan secara fleksibel, baik sekaligus maupun bulanan, tanpa persyaratan saldo minimum. Sebagai ilustrasi, ASN yang menabung 230.000 per bulan selama 30 tahun akan mengumpulkan dana sebesar 55 juta. Dengan mengembangkan total dana yang diterima saat pensiun bisa mencapai 70 juta rupiah. Jika memilih anuitas bulanan, ASN akan menerima 1,7 juta per bulan hingga usia 85 tahun. Skema baru dana pensiun ASN menawarkan fleksibilitas, proteksi tambahan, dan hasil pengelolaan dana yang lebih optimal. Dibanding dengan alternatif lain, program taspen memberikan keuntungan lebih besar dalam hal pengembangan dana, perlindungan, dan kemudahan pencairan. ASN diharapkan mempertimbangkan skema ini untuk menjamin masa pensiun yang sejahtera dan bebas dari kekhawatiran finansial. Dengan perencanaan
dengan perencanaan yang matang, masa purna tugas bukan lebih menjadi akhir. Masa purna tugas bukan lagi menjadi akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh potensi. Untuk informasi tambahan, di sini tenaga honorer dalam database BKN sudah pasti dapat NIP P3K. Jangan pede dulu, begini kata BKN. Banyak tenaga honorer yang menyangka bahwa masuk database BKN akan auto jadi P3K. Padahal Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyampaikan bahwa hal ini tersebut tidak bisa menjadi jaminan. Perlu diketahui bahwa dalam rekrutmen P3K BKN akan mengutamakan hasil tes. Walaupun tes hanyalah formalitas, namun hasil tes akan menjadi penentu. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sehingga kepastian tenaga honorer yang lainnya masih belum diketahui. Jika P3K non-database BKN disebut hanya akan mendapatkan sisa formasi juga tidak tepat. Hal tersebut telah ditanyakan oleh seseorang tenaga honorer melalui akun Instagram. Seseorang menanya mengungkap keresahan jika tenaga honorer database BKN akan langsung dapat NIP. Ucap pertanyaan seseorang, Min mau tanya kelanjutan dari honorer yang terdata di BKN. Apa akan dipastikan lulus dan mempunyai NIP walaupun P3K paruh waktu? Tanya seseorang dengan akun Instagramnya. Namun hal ini direspon sangat jelas oleh BKN, bukan database BKN yang akan menjadi penentu. BKN merespon secara luas bahwa hasil tes yang akan menjadi penentu segalanya dari rekrutmen P3K. Kelulusan tergantung hasil ujian sobat BKN dan alokasi formasi dari instansi, tegas BKN. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu informasi untuk hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Semoga video ini membawa angin segar untuk kalian semua dan membawa kebahagiaan untuk teman-temanku semua. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.